Polri akan mengubah seragam Satuan Pengamanan Satpam dengan seragam yang mirip dengan seragam polisi. Berdasarkan peraturan Kapolri tentang pengamanan swakarsa, ada 5 jenis pakaian dinas dan sipil nantinya untuk Satpam. Pengubahan bentuk dan warna seragam ini disebut akan memberi kebanggaan terhadap profesi Satpam. Selain itu, diharapkan dapat terjalin kedekatan emosional Polri-Satpam. Sementara di masyarakat, seragam baru Satpam diharap bisa meningkatkan kepatuhan akan hukum. Saat ini, seragam lama Satpam masih tetap bisa digunakan hingga aturan baru diterapkan 1 tahun mendatang. Meski akan berlaku tahun depan, sejumlah pertanyaan muncul. Apa sebenarnya urgensi perubahan seragam Satpam mirip seragam polisi? Apakah perubahan ini memiliki dampak di masyarakat yang perlu dikhawatirkan? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, kabar siang di lokasi ini kita ketahui untuk Perpol nomor 4 tahun 2020 sudah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz pada 5 Agustus 2020. Nah, ada beberapa hal penting yang memang disampaikan dari peraturan kepolisian ini. Yang pertama adalah perihal Satkamling, yang kedua ini adalah soal Satpam. Nah, tapi yang akan kita fokuskan hari ini pemirsa adalah soal penggantian seragam Satpam dari yang sebelumnya ini kita tahu warnanya biru tua dan juga putih. Nah, ini akan nanti diganti menjadi warna coklat seperti anggota kepolisian. Nah, ini seperti apa nih tanggapan dari Asosiasi Profesi Satpam se-Indonesia? Nah, ini akan kita tanyakan. Di sini sudah ada juga Satpamnya. Saya juga mau tanya sebetulnya tanggapannya seperti apa nanti mau diganti nih warna seragamnya dari warna biru seperti sekarang mau diganti jadi warna coklat. Kita tanyakan yuk. Halo Mas, selamat siang. Apa kabar Mas? Ya. Alhamdulillah. Baik. Iya. Namanya Mas siapa nih? Mas Randy. Nah, ini kan nanti mau diganti jadi warna coklat kayak anggota polisi. Ini kalau Mas Randy gimana? Menurut saya menarik sih. Lebih seneng yang ini atau nanti ganti warna coklat? Bagusan coklat sih kayaknya. Bagusan coklat berarti ya. Tapi pakai ini juga ya nggak apa-apa gitu kan? Sementara ini dulu. Tapi sebelumnya Mas Randy udah dikasih tahu belum kira-kira kapan nih mau diganti seragamnya dari biru ke coklat? Itu belum tahu. Ya, belum ya? Belum tahu kabarnya. Oke deh, kalau gitu nanti biar tahu mungkin saya tanya ke narasumber saya dalam. Makasih banyak ya Mas Randy, saya izin untuk masuk. Boleh. Pemirsa, kita mau masuk dulu, kita akan coba tanyakan dengan narasumber saya dalam soal pergantian dan juga perubahan seragam Satpam di Indonesia. Yuk. Iya, sekarang kita sudah masuk ke kantor APSI. Ini saya mau ketemu narasumber saya. Bu, sudah ada Pak Aziz di dalam? Oke, ini saya mau nanya langsung ini sama Pak Aziz. Nah, ini lagi di ruangannya. Selamat siang, Pak Aziz. Wih. Sehat? Dari TV Sehat? One? Iya. Alhamdulillah. Nah, ini ada Pak Aziz Said sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI. Pak, saya boleh ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Boleh, Ganggu boleh. waktunya sebentar. Boleh. Pak, boleh kesini Pak? Kita biar ngobrol lebih enak nih Pak. Boleh. Ini kan tadi saya sudah nanya-nanya nih sama Satpam di depan. Ya. Katanya bajunya mau diganti jadi coklat, lebih semangat, lebih senang nih. Nah, ini memangnya kapan sih Pak? Ini akan ada penggantian seragam dari biru tua ke coklat ini Pak? Udah ada kepastiannya belum? Jadi Persiapan dan lain-lain. Perpol nomor 4 tahun 2020 ini kan sudah diundangkan tanggal 5 Agustus 2020. Berarti sudah boleh dimulai untuk mengganti baju. Ya. Cuman dalam peraturan itu kan diberikan waktu 1 tahun. Itu ada maksudnya. Jadi yang perlu diketahui adalah Satpam itu di bawah Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Perusahaan setiap tahun itu mendapat jatah baju Satpam, baik PDA, PDL itu 3 setel atau 2 setel setiap tahun, gitu kan? Nah, itu setiap tahun karena setiap hari dipakai. Itu dapatnya bulan apa biasanya Pak? Nah, tergantung perusahaannya yang dan pengguna jasa Satpam. Nah, pada saat itulah mereka akan mengganti, tinggal ditukar warnanya saja. Jadi tidak ada beban baru. Saya garis bawahi tidak ada beban baru dan ini menjadi tanggung jawab Badan Usaha Jasa Pengamanan atau pengguna jasa Satpamnya. Ini penggantiannya masing-masing. Kita tidak perlu monitor dan tidak perlu monitor, tapi nanti pasti akan diganti. Selama setahun itu berganti semua. Nah, tapi sejauh ini ada yang sudah belum Pak? Belum ada. Informasi terakhir Pak? Belum ada, karena juga kan baru diundangkan ya. Jadi seperti topinya, field cap-nya ya, kemudian pet-nya itu barangkali belum siap. Sekarang barangkali baru berproduksi kan.
gitu. Nah, sekarang kalau tanggapannya sendiri nih dari APSI soal penggantian warna seragam ini kan pasti ada pro dan kontranya. Tidak ada di masyarakat tapi di Dewan, di Parlemen juga banyak sekali pro kontranya ganti warna ini. Nah, ini tanggapan Bapak gimana Pak, ini diganti jadi warna coklat seperti anggota kepolisian tapi dengan mungkin terbatas begitu untuk penjagaan dan juga pengamanannya kalau dibandingkan kepolisian, Pak? Ini kan ada 5 hal yang saya catat ya. Ada 5 hal terkait dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 ini. Jadi yang pertama yaitu saya anggap sebagai pemuliaan profesi satpam. Tidak hanya sekedar seragam di Perpol ini. Ini ada kepangkatan-kepangkatan, ya kan? Nah, ini adalah suatu pemuliaan profesi satpam. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan profesionalitas. Adanya lembaga sertifikasi profesi di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, sehingga ini satpam mau tidak mau dia harus meningkatkan kompetensinya terus sehingga ini bisa menjadi alat untuk mempercepat peningkatan kepangkatan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, perubahan image satpam. Ya ini seragam. Itu, seragam. Awalnya kita mengusulkan penggantian itu kan karena untuk image baru satpam. Oh, memang karena awalnya diusulkan dari APSI berarti? Betul? Antara lain ya, dari okay. APSI, antara lain ya. Jadi itu new image saja barangkali. Tapi kaitannya kenapa kok coklat gitu ya? Barangkali itu permintaan APSI atau memang sudah dari Kapolri yang menentukan? Waktu itu dari Polri ya, oh, dari Polri ya. Jadi kalau pemahaman kami bahwa rasio polisi menurut PBB kan 1 berbanding 400. Satu orang polisi mengamankan 400 orang. Itu ketentuan PBB. Di kita itu sekian tahun yang lalu itu masih 1 berbanding 700. Sehingga untuk mencapai itu masih terlalu lama ya. Barangkali gitu. Nah, ini istilahnya Mabes Polri dengan satpam berubah menjadi coklat ini sebaran aparatnya menjadi lebih banyak. Nah, Pak, ini saya izin ya. Ini kan sebetulnya foto yang di sini ini foto seragam satpam nantinya kan yang akan dikenakan oleh mereka ini kan Pak, sebetulnya untuk yang PDL, PDH, PDD gitu ya. PDL khusus, PDL 1, PSL ya, sama PSH. Oh iya, PSL dan PSH-nya pakai dasi nih Pak ya? Ya. Nah, tapi untuk mereka yang nanti akan diganti seragamnya jadi warna coklat, ini memang untuk area-area tertentu saja, mereka satpam yang mengamankan area tertentu atau sebetulnya semuanya? Semua. Jadi kalau bisa dikatakan kalau yang lalu itu nuansanya biru, sekarang nuansanya coklat. Pak, terus bagaimana APSI menanggapi pihak-pihak yang mungkin masih menyebutkan dengan digantinya seragam satpam, dirubahnya seragam satpam dari yang warna biru tua jadi warna coklat seperti anggota kepolisian, ini kemudian nanti takutnya bisa disalahgunakan untuk kewenangan dan penjagaan pengamanannya oleh satpam itu sendiri. Gimana Pak? Jadi satpam itu kan perlu diketahui dia bekerjanya hanya di wilayah kerjanya sendiri, yaitu di lingkungan perusahaan. Kalau polisi kan di wilayah publik, jadi tidak sama. Ya. Nih, di dalam lingkungan perusahaan dia kan diawasi oleh atasannya dan dia dibatasi atau bekerja sesuai dengan SOP perusahaan, sehingga boleh dikatakan kemungkinan kecil untuk membuat kesalahan atau menyalahgunakan wewenangnya bahwa dengan berubahnya baju itu seolah-olah dia sebagai polisi. Saya pikir nggak ada. Oke, kalau itu terima kasih banyak. Terima kasih. Waktunya untuk TV One, semoga mungkin tadi harapannya bisa betul-betul terpenuhi dan mungkin untuk akhirnya nanti satpam bisa ganti warna seragamnya juga bisa meningkatkan tadi kebanggaan akan profesinya dan juga meningkatkan kedekatan pada masyarakat. Gitu ya Pak Alisya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Emi, tadi Mas Doni. Di segmen tadi kita sudah dengarkan tanggapan dari APSI seperti apa. Nanti usai jeda di segmen selanjutnya kita akan coba kulik dari kacamata Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, khususnya dalam menanggapi Perpol nomor 4 tahun 2020 ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Nah, sekarang di segmen kali ini kita akan coba kulik lagi, gali lagi dari kacamata YLBHI. Sebetulnya apakah pergantian seragam satpam sekaligus isi dari Perpol nomor 4 tahun 2020 ini sudah sesuai dengan tujuan akhir yang memang diharapkan oleh baik itu dari APSI maupun oleh seluruh satpam di Indonesia. Sekarang di kediaman
Mas Isnur. Kita akan tanyakan lebih dalam lagi. Saya mau coba panggil dulu narasumber saya lagi di dalam rumah ya. Selamat siang, Mas Isnur. Selamat siang, Halo, Mbak. selamat siang, Mas. Sehat, Mas Isnur ya? Alhamdulillah, Iya, di sini ada sehat. Mas Isnur sebagai Ketua Bidang Advokasi YLBHI. Mas, boleh Mas di sebelah sini kita Boleh, ngobrol boleh. di luar aja, Mas? Iya. Terima kasih. Mas, tadi kan saya sudah sempat mewawancarai dari pihak APSI soal pergantian seragam dan juga Iya. soal Perpol nomor 4 tahun 2020. Kalau tanggapan dari Mas Isnur sendiri membawahi YLBHI, ini sebetulnya pergantian seragam satpam ini memang betul diperlukan sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan untuk mendekatkan satpam dan juga meningkatkan efek kepatuhan di masyarakat atau tidak sih? Kalau menurut kami sih, pertama tidak ada urgensinya. Oke. Malah menimbulkan potensi yang bahaya. Karena satpam seolah-olah memiliki legitimasi lebih seperti polisi. Dan dalam selama ini praktek penyelewengan dalam tugas dan lain-lain, itu kan banyak penyelewengan. Dan dengan satpam yang di luar institusi polisi, dengan legitimasi seolah-olah diberikan wewenang seperti polisi gitu, dengan tampilan yang serupa dengan baju polisi, semakin kemudian berpotensi melakukan banyak penyelewengan di lapangan. Oke. Ini kayak semacam mengadu domba masyarakat dengan masyarakat pada akhirnya, itu yang kita khawatirkan dari YLBHI. Iya. Dan tentu apa sih? Saya bertanya apa urgensinya gitu mengubah seragam gitu? Kan selama ini misalnya argumentasi kalau sebelumnya satpam tidak diberikan upah yang layak, diberikan UMP. Betul, dan hak-hak lain sebetulnya tadi Itu kalau kan saya sudah tanya. ada peraturannya. Oke. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Security satpam bagian dari ketenagakerjaan di undang-undang itu wajib. Untuk Ada mendapatkan ketentuan upah sesuai dengan UMP untuk tahun pertama. Oke. Dan bukan berkeluarga, dia lajang di tahun pertama. Dan di Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas, kalau ngasih upah di bawah UMP itu tindakan pidana. Setahun ancamannya. Jadi tidak ada argumen untuk seperti itu. Yang lemah selama ini adalah penegakan hukum ketenagakerjaannya. Oke. Nah, kalau supaya tujuan akhirnya adalah meningkatkan efek kepatuhan di tengah masyarakat supaya melihat kalau dari jauh, oh ini pakaiannya coklat, jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada. Itu gimana? Pertanyaan penting, apakah masyarakat akan lebih patuh kalau seragam coklat seragam putih? Oke. Selama ini menurut kita, Ya. masyarakat cukup respect kok. Kita lihat di mal-mal, di bank-bank, satpam dihormati, satpam dihargai, dan tidak ada masalah dengan seragam putih biru. Oke. Tidak ada masalah seperti itu. Yang penting kan masyarakat tahu itu adalah security, itu satpam. Dan mereka diberikan kira-kira wewenang di tempat kerja mereka untuk melakukan sesuatu hal gitu, seperti itu. Tapi kalau dari pengamatan Mas Isnur sendiri, dari awal mungkin halaman pertama Perpol nomor 4 itu, jika dibaca sebetulnya adakah kemudian penambahan hak-hak yang akan didapatkan oleh satpam ini, atau sebetulnya tidak ada terlalu banyak perbedaan jika dibandingkan dengan Perkap yang tahun 2007? Yes, itu asumsi yang kemudian dibangun seolah-olah akan menambah hak. Oke. Padahal selama ini relasinya adalah antara security dengan perusahaan tempat dia bekerja, yang memberikan dia gaji, memberikan dia tunjangan-tunjangan, yang kemudian memberikan dia jaminan hak dia bekerja, itu selama ini tempat dia bekerjanya. Nah, selama ini tidak ada kontrol dari hukum dari negara untuk menindak pelanggaran oleh perusahaannya. Oke. Kami sangat banyak di LBH mendampingi security, sangat banyak Kasusnya yang banyak menggugat, terjadi. ya di PHK semena-mena. Oke. Dan selama ini security ditempatkan sebagai wilayah yang boleh di outsourcing. Oke, tapi kalau sebetulnya tidak hanya seputar perubahan dan juga pergantian warna, Iya, ini iya. Mas Isnur, yang cukup menarik perhatian masyarakat adalah adanya kata-kata PAM Swakarsa di situ, Iya, pengamanan betul. Swakarsa. Nah, kalau Mas Isnur sendiri melihat dari Perpol itu, apakah kemudian agak meningkatkan ketakutan masyarakat, kekhawatiran masyarakat untuk balik lagi ke tahun 98 atau gimana nih, Mas? Iya, dengan istilah PAM Swakarsa, kita tentu ingat bagaimana peristiwa 98. PAM Swakarsa dikerahkan oleh negara untuk menghadapi mahasiswa, Betul. menghadapi demonstran yang mengkritik negara waktu itu. Oke. Dan dengan istilah ini, ingatan itu kembali ke tengah-tengah masyarakat gitu. Dan dengan penyeragaman seragam seolah-olah itu bagian dari kepolisian dengan warna yang sama, kita semakin khawatir. Ini jangan-jangan mereka digunakan ke arah sana. Gitu. Pengistilahan ada tahapan-tahapan, ada pangkatnya, ya kan. Kemudian ada seragamnya yang sama. Betul. Itu kan istilah kata melembagakan, yang seperti di kepolisian ada pangkat, ada jabatan, ada seragam seperti itu ke satpam, seperti itu. Tapi kalau tadi Mas Isnur cerita kan katanya banyak sebetulnya membantu security dan juga satpam ini di LBH kan, Iya, Mas iya. Isnur.
Tapi sebetulnya dari cerita mereka, apakah sebetulnya sampai sekarang Satpam ini masih mungkin agak lemah begitu untuk status hukumnya, mungkin dari sertifikasi dan lain sebagainya, supaya mereka bisa mendapatkan ya tadi bentuk-bentuk yang layak dari perusahaan, tidak di PHK dan juga tidak mendapatkan upah di bawah yang seharusnya. Itu gimana sebetulnya? Jadi harusnya, Mas? posisi Satpam ini justru lemah bukan di hadapan Masyarakat. nasabah atau orang yang datang, tapi lemah di hadapan perusahaan. Oke. Mereka diposisikan sebagai pekerja yang kira-kira sedang membutuhkan kerja. Kalau Anda nggak butuh kerja, silahkan kembali. Oke. Dan hubungan kerja mereka tidak pasti, karena mereka rata-rata alih daya atau outsource dari perusahaan lain. Jadi dia nggak berhubungan langsung dengan perusahaan tempat dia bekerja. Dia ini outsource dari PT apa, yayasan apa. Sehingga kadang-kadang ketika dia ada masalah misalnya, dipingpong tuh. Langsung Dipingpong, dilempar-lempar pertanggungjawabannya itu dia kemana? Ke perusahaan tempat dia kerja langsung atau ke tempat penyalur dia bekerja. Ketika ada sekarang pergantian seragam, instruksinya dalam waktu seminggu ganti seragam. Pertanyaan penting, siapa yang ngeluarin dananya? Perusahaannya? Perusahaan outsourcingnya? Atau satpamnya sendiri yang dia harus ngeluarin dana, dipotong dari gajinya? Oke. Kami khawatir justru sekarang ada pemotongan gaji satpam-satpam untuk penggantian seragam. Masukan nih dari YLBHI, perbaikan seperti apa sih yang mungkin nanti bisa diserap oleh baik itu tim dari kepolisian dan juga dari APSI dan yang merumuskan itu sendiri, Iya, Mas? ya pertama dari istilah yang judul Istilah sendiri. judul. Pam swakarsanya sebaiknya itu tidak menggunakan istilah itu karena dia mengandung ingatan, mengandung ya. catatan dan lain-lain. Yang kedua, direview kembali pemberlakuan seragam warna coklat ini. Karena itu berpotensi banyak pelanggaran di lapangannya. Yang ketiga adalah bagaimana misalnya upaya-upaya atau positioning yang bisa jadi dia konflik of interest bagi kepolisian ya dalam manajemen kelembagaan, dia ngurus rekomendasi izin dan lain-lain, itu berpotensi kecoy gitu. Itu saya pikir harus dijauhkan potensi konflik of interest itu. Oke. Seperti itu. Oke, kalau itu terima kasih banyak Ya, sama-sama. Mas Isnur memberikan Sama-sama. informasi yang sangat berguna sekali untuk Amin. pemirsa TV. Nanti kita tunggu ya seperti apa, karena ini kan katanya masih dibicarakan lebih lanjut untuk Ya, soal pangkat mudah-mudahan. dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan semoga dengan tujuan yang sama, ya ini prosesnya juga sama-sama diterima oleh semua masyarakat ya. Terima kasih banyak Sama-sama, Mas Isnur. sama-sama. Pemirsa, kabar siang di lokasi ini sayangnya harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.